Presiden Joko Widodo atau Jokowi lewat Kementerian Pertahanan, Kemenhan, tengah mempersiapkan tentara komponen cadangan di tahun 2021. Setidaknya sebanyak 28.000 personil atau sebanyak 35 batalion tentara cadangan akan dibutuhkan khusus untuk warga negara Republik Indonesia dengan kriteria usia 18-35 tahun. Jubir Kementerian Pertahanan, Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pasukan komponen cadangan, Komkat, berbeda dengan program wajib militer. Hal itu dinyatakan oleh Dhanil dalam acara Sapa Indonesia Malam, Kamis, tanggal 21 Januari tahun 2021. Dhanil Anzar menyebutkan ada beberapa program yakni program bela negara, program komponen pendukung dan program komponen cadangan. Di program bela negara itu tidak ada militeristik, tapi bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada negara, ujarnya. Dhanil Anzar menyebutkan ada beberapa program yakni program bela negara, program komponen pendukung dan program komponen cadangan. Di program bela negara itu tidak ada militeristik, tapi bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada negara, ujarnya. Pertama, ada perbedaan antara bela negara dengan Komcat. Jadi, ini kan basisnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya negara untuk pertahanan negara. Nah, pengelolaan sumber daya nasional tersebut terdiri dari, kalau kita baca undang-undangnya, termasuk nanti ketika kita baca PP Nomor 3 tahun 2021 itu menjelaskan 3 program, sebut begitu. Program pertama itu adalah program bela negara atau disebut dengan penyelenggaraan kesadaran bela negara atau PKBN. Kemudian program kedua itu adalah komponen pendukung. Kemudian yang ketiga itu adalah program komponen cadangan. Jadi bela negara, misalnya tadi kritik pengamat ini menyebutkan bahwasannya bela negara itu sangat militeristik yang sedang di-arrange oleh Kemhan. Itu keliru, karena bela negara justru adalah program yang membangun kesadaran warga negara tentang kecinta terhadap negara, kemudian nasionalisme dan sebagainya. Tidak ada program militerisme di bela negara. Jadi itu program-program, ada 3 program. Nah, yang Mas Aiman tanyakan tadi itu adalah Komcat, itu berbeda, komponen cadangan. Jadi saya mulai dari sini. Program Kemhan itu yang terkait dengan bela negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 dan PP Nomor 3 tahun 2021 itu bela negara ya program yang selama ini sudah berjalan. Jadi ya untuk milenial bisa membangun kesadaran tentang kesadaran merawat NKRI, nasionalisme, patriotisme. Ini kalau zaman kita dulu mungkin kewiraan atau P4 misalnya seperti pengenalan Sis Hankam Rata begitu ya? Betul. Koleksos Bud Hankam. Peran-peran mereka dengan latar belakang profesi mereka. Bagaimana kemudian dengan profesi kita masing-masing kita bisa terus memaksimalkan kontribusi patriotisme dan nasionalisme kita. Itu pertama. Itu bela negara. Membangun kesadaran bela negara. Kemudian kedua, komponen pendukung di undang-undang ini. Komponen pendukung itu kan sebenarnya sudah tersedia. Jadi komponen pendukung ini nanti terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana. Kalau sumber daya manusia siapa aja? Kepolisian sudah ada, itu komponen masuk komponen pendukung. Tenaga ahli, misalnya ahli cyber segala macam. Kemudian misalnya kita juga punya kelompok-kelompok masyarakat yang terlatih. Misalnya satpam, ya, kemudian misalnya menwa dan sebagainya, itu kategorinya komponen pendukung. Nah, kemudian ada sumber daya buatan, misalnya ya kita punya pelabuhan swasta dan sebagainya, kemudian atau pelabuhan pemerintah juga. Kemudian sarana dan prasarana, ya, alat-alat yang memungkinkan misalnya untuk membantu ketika kondisi negara darurat, ya baik itu perang, bencana alam, pandemi dan sebagainya. Nah, itu Komduk. Nah, ketiga namanya komponen cadangan.
Nah, komponen cadangan ini terdiri dari 4 itu juga tadi. Pertama, itu adalah komponen cadangan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia salah satunya itu adalah merekrut komponen cadangan yang kita sebut tadi, komponen cadangan untuk membantu komponen utama. Komponen utama itu adalah TNI. Dan ini kan di banyak negara sudah menjadi hal yang kewajaran. Yang namanya adalah wajib militer, betul ya? Nah, berbeda dengan wajib militer. Kalau Singapura dan beberapa negara itu disebut wajib militer. Kalau kita itu tidak wajib militer. Nah, di kita itu sukarela. Ini catatan pentingnya, sukarela. Seperti Mas Aiman ingin masuk tentara misalnya. Kan ketika masuk tentara tidak ada paksaan. Siapapun yang tertarik dan memenuhi persyaratan, lulus seleksi, maka bisa masuk tentara. Nah, ini bedanya adalah mereka yang nanti akan tertarik mendaftar di komponen cadangan itu sesuai dengan syaratnya tadi salah satunya sudah disebut, kemudian mereka mendaftar, kemudian mereka lulus seleksi, mereka ikut pelatihan militer dasar selama 3 bulan, kemudian dinyatakan lulus, ditetapkan sebagai komponen cadangan atau bahasa mudahnya tentara cadangan. Nah, mereka itu hanya akan bertugas kalau dimobilisasi oleh pemerintah. Dalam hal ini Presiden atas persetujuan dari DPR. Dimobilisasi buat apa? Tentu untuk hal-hal yang bersifat darurat. Oke, itu nanti penggunaannya. Saya yang bicara ya. soal perekrutannya dulu, Bung Daniel. Ya. Tadi Anda katakan bahwa sukarela, bedanya dengan wajib militer, ya wajib kalau wajib militer. Maka semua dalam usia tertentu misalnya wajib ada di Korea Selatan misalnya, di Singapura misalnya, itu kemudian diwajibkan. Tapi di kita nanti tidak diwajibkan, tapi sukarela. Seperti sukarela. Ya. Pertanyaan saya ini betul, usianya nanti 18 sampai 35 tahun yang akan dikenakan sukarelawan ini? Betul, jadi kalau sesuai undang-undang dan PP, salah satu usia yang diperkenankan mendaftar secara sukarela itu adalah usia 18 sampai dengan 35. Nah, nanti mereka diseleksi seperti masuk tentara saja, diseleksi dengan baik, syarat-syaratnya sudah dipenuhi, cara administrasi misalnya, kemudian secara fisik dan sebagainya. Ketika mereka sudah lulus seleksi, ya mereka ikut pelatihan dasar militer selama 3 bulan. Nah, kemudian termasuk penggunaan senjata api misalnya? Ya, jadi pelatihan dasar militer. Ya, jadi mereka dilatih secara resimen lah begitu militer, ya? Begitu bukan, berbeda. Jadi masuk sebagai pelatihan militer selama 3 bulan. Setelah mereka dinyatakan lulus, ditetapkan oleh negara sebagai komponen cadangan, ya Mas Aiman. Terus kalau tidak ada kegentingan, kedaruratan itu perang misalnya, bencana alam besar dan sebagainya, pandemi dan sebagainya, mereka itu didemobilisasi. Artinya misalnya kalau Mas Aiman masih berusia 20 misalnya, kemudian Mas Aiman daftar menjadi Komcat, lulus karena tubuh Mas Aiman kekar dan luar biasa, kemudian lulus, kemudian Mas Aiman lulus, kemudian setelah itu tiga bulan, kemudian Mas Aiman didemobilisasi, artinya Mas Aiman dipersilahkan kembali ke profesi awalnya sebagai wartawan Kompas TV. Nah, ketika misalnya negara suasana genting, misalnya perang dan sebagainya, Mas Aiman itu bisa dimobilisasi, diminta untuk bertugas menjadi komponen cadangan. Ketika Mas Aiman bertugas menjadi komponen cadangan, Mas Aiman itu statusnya militer aktif. Nah, ketika demobilisasi sipil. Jadi dan itu terikat dengan peraturan yang ada. Jadi pertanyaannya begini kemudian, tentu ini bicara soal ketika ada darurat. Kalau ada darurat maka mereka akan turunkan menjadi militer aktif yang Anda katakan tadi. Tapi kemudian ketika tentu kita berharap tetap ada perdamaian. Kalau seandainya memang tidak ada apa-apa, maka mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan militer. Pertama, ada perbedaan antara bela negara dengan Komcat. Jadi, ini kan basisnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya negara untuk pertahanan negara. Nah,
pengolahan sumber daya nasional itu tersebut terdiri dari, kalau kita baca undang-undangnya, termasuk nanti ketika kita baca PP nomor 3 tahun 2021 itu menjelaskan 3 hal, 3 program. Samo News melaporkan.